Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sehat dari bumi Cendrawasih, negeri matahari terbit. Di tanah tempat matahari pertama menyapa Indonesia, antara pegunungan yang menjulang, sungai yang mengalir tanpa henti, dan budaya hidup dalam kehangatan persaudaraan. Di sanalah Kejaksaan Tinggi Papua mengukir pengabdian. Jaga hukum di wilayah yang luas dan penuh tantangan bukanlah tugas yang ringan. Dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga daerah terpencil, para insan dan jaksa hadir membawa satu misi tegakkan hukum untuk seluruh rakyat. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia hadir sebagai mitra dan pengawasan yang memastikan setiap langkah Kejaksaan Tinggi Papua tetap berada pada koridor integritas, bahwa setiap keputusan yang lahir dari hati yang bersih, bahwa setiap tindakan mencerminkan keberanian, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan ini, kami menyampaikan paparan realisasi kinerja Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka kandidat penganugerahan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Kejaksaan Tinggi Papua mempunyai wilayah hukum 4 provinsi yang terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua juga membawa 7 satuan kerja, yaitu 1. Kejaksaan Negeri Jayapura, yang wilayahnya terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kirong, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Sembera Moraya. 2. Kejaksaan Negeri Merauke, yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mampi. 3. Kejaksaan Negeri Jayawijaya, wilayahnya terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Gunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Duga. 4. Kejaksaan Negeri Biak Numfor, yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Biak dan Kabupaten Supion. 5. Kejaksaan Negeri Mimika, yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Mimika. 6. Kejaksaan Negeri Nabire, yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. 7. Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Maroke. Selanjutnya, kami akan menyampaikan capaian kinerja masing-masing bidang pada Kejaksaan Tinggi Papua. Realisasi kinerja bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua tahun 2024, yaitu capaian kinerja mencapai 78,16%, realisasi anggaran mencapai 94,98%. Untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan Tinggi Papua tahun 2025, yaitu 97,24 dengan predikat nilai AA. Realisasi kinerja bidang tindak pidana umum Januari 2025 sampai Desember 2025, yakni jumlah perkara yang ditangani dalam bentuk SPDP sejumlah 217 perkara, jumlah perkara yang berhasil dieksekusi sebanyak 158 perkara, dan jumlah pelaksanaan restoratif justice sebanyak 13 perkara, jumlah pelaksanaan diversi nihil, dan jumlah pelaksanaan restitusi nihil. Kejaksaan Tinggi Papua bidang tindak pidana khusus, realisasi kinerja laporan pengaduan tahun 2025 masuk 53, proses 48, sisa 5. Penyelidikan dan penyidikan. Tunggakan sebelum tahun 2025, tunggakan penyelidikan 14 perkara, tunggakan penyidikan 31 perkara. Sedangkan capaian tahun 2025, penyelidikan 34 perkara, penyidikan 25 perkara. Penuntutan ada 34 perkara, ingkrah 10 perkara, upaya hukum 6 perkara, dan proses 18 perkara. Eksekusi uang pengganti dan denda. Untuk pelaksanaan eksekusi uang pengganti 4.290.236.820 rupiah, denda 2.900.000 rupiah. Realisasi anggaran Satker Kejaksaan Tinggi Papua khususnya bidang tindak pidana khusus
99,96%. Pengembalian kerugian negara tahap penyidikan 31.803.611.636 rupiah. Realisasi kegiatan intelijen tahun 2025, jumlah kegiatan penyelidikan 6, jumlah kegiatan pengamanan 2, jumlah penggalangan nihil, jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis nasional ada 32 kegiatan, jumlah penerangan hukum ada 4, jumlah kegiatan penyelenggaraan hukum ada 12, dan jumlah DPO itu ada 3 dan 3 telah berhasil ditangkap. Capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Papua tahun 2025. Jumlah SKK 4, jumlah MOU 6, jumlah pendapat hukum 2, jumlah pendampingan hukum 3, jumlah penyelamatan keuangan negara 12.250 juta rupiah, dan litigasi jumlah perkara perdata 4, jumlah perkara tata usaha negara nihil. Kinerja bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua. Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang kami klarifikasi ada 20, inspeksi kasus ada 6, kemudian penjatuhan hukuman disiplin ada 3, kemudian respon terhadap laporan pengaduan masyarakat yang diteruskan ke Komisi Kejaksaan nihil. Realisasi kinerja Badan Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Papua tahun anggaran 2025. Adapun penyerapan anggaran sampai saat ini sebesar 98,22%, di mana jumlah barang rampasan yang dikelola oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Papua sebanyak 403 buah, yang mana telah dieksekusi sebanyak 327, sedangkan yang belum dieksekusi sebanyak 76. Adapun jumlah penyelesaian, penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara sebanyak total kurang lebih 307 buah tersebut, di mana setoran PNBP periode Januari sampai dengan November 2025 sebesar 1.799.331.500 rupiah. Yang patut menjadi perhatian kita bersama adalah SIBangkum, singkatan dari Sistem Informasi Pertimbangan Hukum. Inovasi ini merupakan bentuk digitalisasi layanan hukum yang dikembangkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Tadering menyampaikan pengaduan serta mendapatkan konsultasi langsung dengan petugas secara cepat dan efisien. Inovasi layanan berikutnya yang telah mendapat sambutan positif dari masyarakat adalah Laris, yang merupakan singkatan dari layanan antar jemput saksi gratis. Inovasi layanan dilatar belakangi oleh fakta bahwa banyak saksi, terutama di wilayah pedalaman Papua, mengalami kendala untuk hadir dalam proses hukum karena keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis yang menantang. Inovasi program pemulihan hak perempuan dan anak korban tindak pidana. Program ini dibentuk sebagai bentuk implementasi dari mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang berkeadilan, gender dan ramah anak. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban perempuan dan anak, fasilitasi restitusi atau ganti kerugian, koordinasi lintas sektor. Penutup dapat kami sampaikan, demikianlah capaian kinerja pada Kejaksaan Tinggi Papua. Besar keinginan kami untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk mewujudkan Kejaksaan Tinggi Papua yang profesional, humanis, dan berintegritas. Dari tanah Papua, kita melangkah maju dengan semangat membawa integritas sebagai kebijakan dan keadilan sebagai tujuan. Kejaksaan Tinggi Papua mengabdi dengan hati, menegakkan hukum dengan integritas di seluruh bumi cendrawasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Wanyambe, Wa Wa Wa.